Calon Kades incumbent, Burhanuddin Daeng Miala, maju kembali dalam Pilkades Parasangang Beru 2022. Takalar, dimensitv-news.com. Pemilihan Kepala Desa, Pilkades serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2022 di Kabupaten Takalar akan segera digelar. Salah satunya calon Kades incumbent, Burhanuddin Daeng Miala, pria yang biasa disapa Daeng Miala ini, akan kembali mencalonkan diri bermodalkan kepercayaan masyarakat dari kinerja selama 1 periode menjabat sebagai Kepala Desa Parasangang Beru Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Berkomitmen untuk lebih transparan dalam hal pembangunan, mengedepankan musyawarah dirancang bersama masyarakat dan lembaga menuju desa yang lebih baik. Saya Burhanuddin Daeng Miala, calon Kepala Desa Parasangang Beru dan akan mencalonkan kembali pada periode berikutnya, yaitu rencana pelaksanaan pencoblosan tanggal 4 bulan 12 akan dilaksanakan oleh pemerintah. Burhanuddin Daeng Miala mengungkapkan, salah satu visi misi unggulannya kepada awak dimensitv-news.com saat ditemui di kediamannya adalah di bidang pemberdayaan masyarakat serta pembangunan infrastruktur desa. Yang mendasari saya mau maju karena sesuai dengan pengamatan di lapangan, masyarakat masih menginginkan untuk mendukung saya untuk periode berikutnya. Seandainya dukungan dari masyarakat sudah tidak meyakinkan lagi, maka saya harus mengundurkan diri dan tidak mencalonkan lagi kembali. Tapi karena masyarakat yang mendorong kembali, sehingga besar harapan untuk mencalonkan kembali. Kemudian ya program-program yang nanti akan yang kemarin yang tidak realisasi bila mana akan masih diberikan amanah oleh masyarakat dan terus dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya akan tetap melanjutkan program itu, dan program itu betul-betul dibutuhkan masyarakat dan masyarakat akan menikmati. Itu harapan saya bila mana saya diberikan amanah kembali. Ia menambahkan, sekarang pembangunan ditopang oleh dana desa, alokasi dana desa dan dana-dana yang lain. Sehingga dana yang diterima oleh desa sangat besar, berpotensi untuk membangun desa agar menjadi desa yang mandiri dan berdaya saing. Ya, masalah pembangunan yang yang sudah dinikmati masyarakat, kemudian betul-betul dia butuhkan seperti jalan tani. Jalan tani itu memang kalau tidak saya laksanakan pembangunan itu, maka hasil pertaniannya akan terhambat, dan kita perlu ketahui selaku pemerintah desa berpikir bagaimana bisa berkembang itu masyarakatnya. Tentunya fasilitas jalan yang harus kita perhatikan. Bila mana itu hasil pertaniannya, karena di sini bisa saya katakan 90% itu masyarakat saya adalah petani. Sehingga kebutuhan yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat itu yang harus saya prioritaskan sesuai dengan hasil kebutuhan. Apalagi saya tadi sudah menyampaikan bahwa 90% adalah petani, sehingga karena di sini pertaniannya atau persawahannya atau hamparannya itu semuanya bisa dikatakan tanah hujan. Sehingga dengan adanya anggaran yang selama ini akan diturunkan, sehingga saya kumpulkan dan rapatkan kepada masyarakat apa yang harus kita berikan, sehingga untuk kebutuhan di pertanian itu tidak terlalu merasakan masyarakat, dalam artian betul-betul dia butuhkan. Sehingga saya adakan pengadaan bantuan mesin pompa air. Pompa air. Bukan saya membagi itu bukan per kelompok, tetapi per orang. Per orang saya, sehingga ada niat saya dan bukan berpikir kepada saya pribadi, tetapi berpikir kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada, baik dari kepala dusun maupun dari kelompok yang lain. Dalam hal ini saya anggap sebagai
pemerhati di desa, sehingga dia menyetujui untuk peradaan itu. Sehingga hal tersebut dapat tercapai manakala bidang pemberdayaan dapat disemaksimal mungkin dapat seimbang dengan pembangunan fisik, seperti yang menjadi dalam visi misinya dan untuk melanjutkan program-program pembangunan serta membenahi kinerja yang lebih baik lagi. Harapan saya ke depan mudah-mudahan Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan memberikan pikiran sehat. Insya Allah apa yang sudah saya lakukan tahun yang lalu, periode pertama, insya Allah saya akan tingkatkan. Saya berpikir sisa hidup saya ini saya mau sumbangkan kepada masyarakat untuk kepentingannya, dan bila mana saya ini berbuat yang terbaik dan menggunakan anggaran ini dan sesuai dengan peruntukannya, insya Allah akan menjadi menjadi amal. Di samping juga betul-betul masyarakat itu bisa menjadi berkah kepada mereka. Yang terakhir, Pak, kata ajakan untuk masyarakat. Ajakan saya kepada masyarakat, mari kita bersama-sama untuk bekerja sama, memikirkan apa yang harus saya lakukan, sehingga apa yang saya lakukan ini tidak salah. Bila mana mungkin salah dalam pengelolaan atau dalam bekerja, saya minta, saya bukan mengharapkan di rumah atau di mana, di kantor, tetapi di mana saja. Kalau tidak sesuai, sampaikan kepada saya untuk saya perbaiki dan terbuka untuk kepada siapa saja, terutama pada masyarakat saya, sehingga apa yang saya lakukan semuanya itu berjalan dengan baik. Terima kasih. Ungkapnya. Liputan Arfah Adha Mansur mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.